Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini aku akan pakai request dari subscriber ya. Requestnya aku akan bacakan ya. Kak, request dong, bahagiakah jika aku menikah dengan dia? Makasih gitu. Baik, itu akan menjadi topik pembahasan kita kali ini ya, di pilih kartu kali ini. Sebenarnya ada beberapa request yang belum aku buatkan, jadi ditunggu aja. Semoga bisa aku buatkan ya. Oke, di sini ada 3 pilihan, tapi sebelumnya aku harus ingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Energinya kolektif, tidak harus sesuai atau resonate dengan semua yang menonton. Ini tidak dibuat khusus untuk satu orang ya. Kemudian ini adalah fun reading ya, jadi nggak usah ditanggapi terlalu serius karena belum tentu juga semua yang terbaca di sini harus terjadi ya. Jadi ya tanggapi ini secara bijaksana dan cerdas sebagai fun reading, oke? Itu aja. Nah, nanti kalian bisa langsung cek di description box kalau kalian sudah tahu mana yang mau kalian pilih ya. Caranya adalah kalian fokus sama pertanyaannya. Bahagiakah jika kalian menikah dengan dia? Kalian bayangkan orang yang dimaksud. Kemudian ikuti intuisi kalian, kemana intuisi menuntun kalian. Setelah mendapatkan jawaban mana yang akan kalian pilih ya, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju ke grup pilihan kalian aja, oke? Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Ingat jangan memilih berdasarkan angka. Maksudnya apapun yang tertulis di sini kalian pilih sesuai dengan intuisi saja. Siapa tahu memang ada pesan yang cocok untuk kalian gitu ya. Jadi ini grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih sesuai dengan intuisi, kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Five of Wands, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Gemini, ada Pisces, ada Leo, ada Aries, ada Libra, ada Aquarius, Taurus, Scorpio. Ya, itu yang bisa aku sampaikan ya. Oke, grup 1, Five of Wands. Kalau kembali ke pertanyaannya, apakah kalian akan bahagia jika menikah dengan orang yang kalian maksud ya? Kalau aku lihat di sini sih, ingat ya, ini hanyalah fun reading ya, nggak harus cocok atau resonate dengan semuanya. Dan ini menurut pembacaan aku aja ya, melihat apa yang ada di sini ya. Kalau menurut aku sulit untuk bahagia di sini, karena kalian itu punya perbedaan pandangan yang terlalu banyak gitu loh, yang sulit untuk disatukan juga ya. Jadi ini masalahnya karakter kalian yang memang sulit menyatu. Dari hal yang sederhana sampai hal yang besar, kalian itu lebih banyak berbedanya gitu loh. Terus di sini ada control issue ya. Jadi ada yang seakan-akan berusaha mendominasi, orang itu harus sepakat gitu loh ya. Masalahnya kalian itu ya tadi seperti yang aku bilang cukup berbeda dan sulit untuk disatukan. Akhirnya nggak ketemu gitu loh. Kalaupun saling mendominasi, yang ada malah saling menyakiti gitu kan, karena nggak sepaham gitu, kayak nggak nyambung gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi sumbernya adalah karakter. Butuh energi dan usaha besar untuk menyatukan hubungan ini atau menjaga hubungan ini. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi perbedaan yang terlalu krusial tadi ya. Masalah karakter ini menurut aku krusial banget sih, karena kalau memang sudah tidak cocok, itu sulit juga sih untuk hal yang lainnya gitu loh. Maksudnya dari dalam saja sudah tidak sulit. Dari dalam saja sudah tidak solid gitu loh ya. Jadi bagaimana mau menghadapi tantangan yang ada di luar gitu. Jadi sebenarnya karakter itu krusial. Kalau karakternya cocok,
setidaknya solid dan apapun yang ada di luar itu bisa dihadapi bersama. Tapi kalau di dalamnya sendiri sudah rapuh karena masalah karakter kalian yang tidak cocok, ya udah gitu loh ya. Hubungan itu pun ya rapuh gitu loh. Dan mudah sekali ada intervensi dari luar masuk. Mudah sekali intervensi dari luar itu masuk ke hubungan kalian gitu ya. Dan aku melihatnya di sini ada potensi third party situation gitu ya. Jadi ketika tidak nyaman bersama gitu kan, terus kalian itu sama-sama tidak bisa memenuhi ekspektasi satu sama lain gitu. Jadi kayaknya tuh di dalam hubungan ini sendiri rasanya lebih ke gersang gitu ya, gak nyaman kayak gitu. Sehingga ketika ada orang lain yang mungkin terlihat lebih menarik dan mungkin bikin nyaman, nah itu di situ aku melihat ada potensi hadirnya third party situation. Menurut aku ya, jodoh itu sebenarnya bisa dilihat dari karakter gitu loh. Kalau dari karakternya aja udah terlalu sulit menyatu ya, terlalu berbeda gitu loh pandangannya. Karakter beda tetapi saling mensupport itu bagus. Tapi kalau lebih sering bertengkarnya ya, ini masalah pandangan tadi yang aku bilang, yang kalian berharap mereka memahami, mereka nggak memahami itu, dan mereka berharap kalian memahami atau pengertian, tapi kalian tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, ya kayak gitu, vice versa gitu ya. Jadi sulit banget bertemunya gitu. Kalau karakternya sudah sulit seperti itu, lebih sering bertengkarnya, menurut aku, ini kalau belum menikah ya, menurut aku itu sudah tanda-tanda bahwa memang tidak berjodoh menurut aku. Dan kalau kayak gitu lebih baik jangan dipaksakan karena nggak baik juga ke depannya gitu kan. Kalau dari awal seperti itu, kalau mindsetnya nanti dia akan berubah kok pelan-pelan, wah itu bahaya. Orang kalau udah punya mindset seperti itu dalam hubungan, siap-siap kecewa ya. Karena kita nggak bisa memaksa orang berubah. Orang itu berubah ya atas kesadarannya sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mengiyakan untuk jalan terus sama orang ini, jangan berekspektasi orang ini berubah, terima. Kalian harus siap dulu gitu ya. Maksudnya dengan kondisinya yang seperti itu, kalian terima atau enggak? Kalau enggak ya jangan dilanjutkan. Tapi kalau oke, menerima ya silahkan. Jadi kalaupun mereka tidak berubah, memang polanya seperti itu, kalian kan sudah menerima dari awal kayak gitu ya. Jadi itu ya salah satu tanda jodoh. Kalau punya banyak persamaan ya kan, nyambung, nah itu bisa jadi tanda-tandanya. Tapi kalau enggak, lebih banyak konfliknya ketika berbicara, itu sudah pertanda untuk waspada gitu ya. Jadi bukan sekedar perasaan atau desire aja di sini gitu kan. Dalam menjaga hubungan sebenarnya juga sebenarnya ya sulit kalau hanya mengandalkan desire dan perasaan ya. Perasaan itu maksudnya suka, cinta, padahal cinta sendiri tidak harus memiliki gitu ya. Kalau hanya mengandalkan itu sulit. Jadinya hubungan ini bisa sebenarnya saling cinta, passionate, tetapi juga saling melukai gitu loh. Dan seperti yang aku bilang, butuh kerja keras untuk mempertahankan atau menyatukan hubungan ini gitu. Ya, jadi kecocokan karakter menurut aku sih penting ya untuk untuk menjaga hubungan itu jelas ya, karena di sini kan udah terlihat dengan karakter kalian yang lebih saling berbenturan, itu butuh kerja keras memang gitu ya. Iya sih, jadi bukan sekedar cinta aja. Kalau orang bilang ya bukan sekedar cinta tapi materi gitu, orang bilang seperti itu namanya realistis kata mereka gitu ya. Tapi menurut aku karakter itu punya peran penting ya. Karena kalau karakternya memang sudah cocok dan oke, mereka cenderung bisa kerjasama. Tapi kalau enggak, ya kayak gitu. Sepertinya masalahnya
hanya materi gitu ya misalkan, atau masalah tidak cocok gitu ya. Tidak cocok berarti karakter lah ya, tapi sebenarnya ada akarnya di situ. Akarnya ya sebenarnya dari karakter mereka mungkin tidak cocok dan sulit untuk saling memenuhi ekspektasi satu sama lain gitu. Karena kalau memang cocok loh ya, orang ada yang mungkin mereka merintis berdua dari situasinya itu di bawah, terus mereka bisa sukses bareng gitu kan. Artinya mereka kan setidaknya cocok sebagai partner gitu loh. Makanya itu. Jadi mungkin saja ya kita nggak bisa memungkiri mungkin materi itu juga ada peran di situ, ada faktor menjadi faktor juga di situ. Tetapi apakah itu akarnya gitu loh? Jangan-jangan ada akar masalah yang lain gitu ya. Maksudnya akarnya itu masalah lain gitu, dan materi itu sebenarnya pendukung gitu, bisa jadi loh ya, seperti itu. Itu sih kalau menurut aku, karakter itu jangan diabaikan ya, hanya sekedar suka, cinta, desire yang menggebu-gebu terus menutup mata untuk masalah karakter ini. Pastikan siap atau enggak. Kalau siap ya silahkan, tapi jangan bilang oh sekarang siap lalu oh ternyata gue udah nggak sanggup ya ke depannya kayak gitu. Jadi dipikirkan baik-baik sih sebelum ke arah komitmen ya yang serius, yaitu pernikahan gitu ya. Itu kemudian ya gini, yang mau aku sampaikan lagi adalah ya di sini kelihatan banget kalian itu sama-sama keras. Kalau sama-sama keras tapi sepaham itu oke lah ya, maksudnya sama-sama keras, prinsipnya kuat tapi mereka sepaham nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau sama-sama keras, prinsipnya kuat, terus ingin mendominasi tapi mereka terlalu berbeda gitu ya. Jadi yang ada bukan bersatu, yang ada malah saling menyakiti gitu loh. Ya, jadi itu sih menurut aku ya. Kenyamanan itu penting. Oke. Iya, kenyamanan itu penting karena kalau aku lihat di sini mungkin awalnya masalah karakter, bukan mungkin sih ini ya sih ini kan berbicara potensi ya. Kalau aku lihat di sini masalah karakter terus berujung akhirnya lama-lama tidak nyaman juga ketika bersama. Saling cinta tapi kok rasanya nggak bahagia di rumah, nggak bahagia dalam hubungan itu gitu loh. Sehingga mudah sekali untuk mencari kenyamanan di luar kayak gitu. Ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa ini punya potensi berujung third party situation gitu ya. Nah, aku mau menambahkan juga ini ada hubungannya dengan apa ya? Dengan bisa membahagiakan diri sendiri ya. Orang kalau sudah bahagia dengan dirinya sendiri, itu lebih enak. Mereka tidak mengejar-ngejar orang lain untuk membahagiakan dirinya. Mereka nggak merasa harus kejar target gitu loh ya. Kalau dapat yang cocok, kalau ketemu yang cocok oke, tapi kalau enggak ya mereka sendiri sudah bahagia dengan dirinya, itu lebih baik gitu loh. Daripada mereka nggak bahagia dengan dirinya, nggak percaya diri gitu kan. Akhirnya ya gitu, mereka nggak bisa sendiri, tetapi kalau memaksakan sama siapapun di luar sana gitu ya, kalau memaksakan menjalin hubungan dengan orang lain, ya dari awal mereka nggak cukup bahagia, terus kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau dua orang bersama itu pasti juga ada tantangannya ya, masalah karakter. Secocok-cocoknya orang pasti ada lah yang karakter yang bisa bergesekan gitu loh. Tapi apa ya, kalau kita mempertimbangkan kecocokan yang lebih besar, kan setidaknya gesekan itu bisa diminimalisir gitu loh. Jadi kerjanya nggak harus ekstra keras seperti ini gitu ya, kayak gitu. Nah, balik lagi ya ke penjelasan yang tadi, kalau orang itu tidak bahagia dengan dirinya, ya kecenderungan mencari dan kayak dilematis gitu loh. Sendiri nggak bahagia, tapi sama orang lain pun kayaknya memaksakan diri gitu loh, dan nggak bahagia juga di situ. Memang benar sih kalau ada quotes yang bilang, sebelum menjalin hubungan sama siapapun itu, orang itu harus bahagia dulu dengan dirinya, punya hubungan yang cukup baik dengan dirinya gitu loh. Sehingga orang yang seperti itu dia tidak akan merasa terpaksa menjalin hubungan dengan orang lain karena dia sudah happy, sudah cukup dengan dirinya. Dia hanya menjalin hubungan sama orang ya kalau orang itu bisa memenuhi ekspektasinya gitu loh. Sehingga kemungkinan hubungan ini berhasil,
kemungkinan hubungan itu berhasil lebih besar ya, atau setidaknya hubungan itu adalah hubungan yang cukup dewasa ya kan, dan relatif membahagiakan gitu. Relatif ya, karena hidup itu kan nggak selalu isinya bahagia aja, pasti ada tantangannya gitu loh ya. Terus ngomong-ngomong soal hubungan yang dewasa tadi, mereka paham ketika mereka menemui hal atau pandangan yang dimana mereka tidak sepaham. Itu mereka paham, mereka tahu penyelesaian yang terbaik sesuai dengan kondisi itu seperti apa, dan meminimalisir saling menyakiti itu loh, potensi saling menyakiti itu. Hubungan kalau saling menyakiti aja itu kan ngapain gitu loh ya kan, mendingan sendiri tapi happy. Tapi kalau orang itu tidak bahagia dengan dirinya, ya memang sulit buat orang-orang yang seperti itu. Indikasi orang itu bahagia dan nyaman sama dirinya, orang itu jelas Oke, sorry, aku ralat. Kalau orang itu sudah nyaman dengan dirinya, bahagia dengan dirinya, orang itu pasti independen, ya. Jadi orang itu pasti udah mandiri secara mental, ya. Jadi indikasinya mereka itu tidak takut sendiri, tidak takut menikmati quality time-nya sendiri, dan tidak bergantung harus punya pasangan gitu loh. Contoh orang yang dia nggak pede, nggak percaya diri gitu loh. Sendiri nggak percaya diri, nggak confident sama dirinya, nggak nyaman sama dirinya, mungkin nggak cukup bahagia dengan hidupnya, mungkin ya. Kalau kita berbicara bahagia dalam hidup itu, sebenarnya bahagia atau nyaman dengan hidupnya itu bukan berarti seutuhnya dikaitkan dengan materi ya. Orang bisa aja punya materi banyak tapi dia nggak bahagia dengan dirinya gitu loh. Dia nggak bahagia dengan hidupnya, dia takut sendiri, dia kayaknya sendiri tuh nggak bahagia. Itu bisa terjadi gitu loh. Jadi ini bukan semata-mata soal uang, oh berarti dia harus hidup mewah agar nyaman. Enggak, bukan seperti itu. Ini masalah mindset ya. Soal mindset. Oke, kembali lagi ya. Contohnya itu orang ini, contoh kasus ya. Orang ini punya pasangan, tapi dia nggak bahagia sama pasangannya, tapi dia nggak berani memutuskan sebelum ada pengganti. Kelihatan banget bahwa dia ini adalah tipe-tipe yang harus punya pasangan, bergantung sama pasangannya, dan mungkin dia belum cukup bahagia dengan dirinya. Bisa dibilang belum cukup confident atau nyaman sama dirinya, nggak percaya diri gitu loh, bisa jadi kayak gitu. Jadi dia takut sendiri, stay di situ pun dia nggak bahagia memang, atau dia punya impian yang lain gitu loh, tapi dia belum bisa atau belum mau memutuskan pasangannya itu, pacarnya itu. Kita berbicara pacar ya di sini, bukan pernikahan ya. Belum berani atau belum mau memutuskan pacarnya sebelum dia dapat penggantinya gitu ya. Tapi apa ya, dia pun sadar pacarnya itu atau pasangannya itu tidak memenuhi ekspektasinya gitu loh. Jadi itu sudah indikasi sih menurut aku ya, ini dari sudut pandang aku. Dia ya seperti yang aku bilang tadi, dia belum bahagia dengan dirinya sendiri sebenarnya gitu. Jadi dia akan selalu bergantung sama pasangannya gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi walaupun punya pasangan tetap mencari yang lain gitu loh ya, atau menunggu yang lain seperti itu. Ya kayak gitu sih, kalau terlalu bergantung sama pasangan atau orang lain memang sulit ya. Kayak gitu, sulit ya. Jadi sebenarnya nggak usah heran kalau ada orang yang mereka itu happy menjalani hidupnya, maksudnya happy menjalani hidupnya sendiri. Mungkin mereka happy jalan keluar sendiri, mereka bahagia dengan hidupnya sendiri, nggak bergantung nggak bergantung pada orang lain lah ya, misalkan dalam hal membahagiakan dirinya gitu. Itu nggak harus heran, orang-orang yang berani seperti itu mungkin makan di luar sendiri. Orang-orang yang berani seperti itu sebenarnya orang yang udah nyaman sama dirinya gitu loh. Jadi nggak harus heran. Justru herannya adalah kalau orang itu punya mindset seakan-akan kemana-mana itu harus ada pasangannya. Mungkin ke toilet juga harus ada pasangannya, itu baru heran gitu loh. Jadi santai aja kali gitu kan. Itu harus, ya itu menurut aku yang bikin heran, apakah sebergantung itu, apakah dia nggak sepercaya diri itu sama dirinya sendiri sehingga harus ada orang lain yang melengkapi dirinya. Dan ini ada kaitannya sama oracle yang sudah aku buka di sini ya. Aku bacakan ya. Ini bisa kalian baca juga sih sebenarnya. Setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja
yang bisa menerimamu seutuhnya karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Ya, ini ada kaitannya pesan aku tadi dengan oracle yang sudah keluar di sini gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Kuncinya sih sebenarnya coba bahagia dengan dirinya sendiri dulu gitu. Oke, selanjutnya oracle-nya adalah, nah kalau aku lihat di sini, ini sebenarnya indikasi, ini kalau aku baca dengan intuisi ya, bahwa ini kan ada kalimat memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Jadi tadi aku bilang ada control issue. Mungkin ada yang berharap pasangannya itu bisa memahami dia. Ini bisa vice versa, bisa keduanya seperti itu sih. Terus bisa memenuhi ekspektasinya gitu ya. Pada akhirnya dia sadar bahwa dia tidak bisa memaksakan itu, tidak bisa memaksakan perasaan orang, tidak bisa memaksakan pandangan orang, tidak bisa memaksakan orang itu harus berubah gitu loh. Ya, itu yang harus disadari di sini ya. Oke, selanjutnya aku melihatnya di sini ini seperti yang aku bilang, ini kan hubungan yang punya banyak konflik ya, punya potensi banyak konflik ini di sini hubungannya kalau aku lihat ya. Aku akan bacakan pesan di bawahnya saja. Saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini, ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain. Sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Iya sih, jadi kalau orang yang sudah mencintai dirinya, orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa bahagia dengan dirinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri, nyaman dengan hidupnya. Itu udah indikasi bagus loh. Orang yang seperti itu sudah tidak bergantung pada orang lain, apalagi pasangan, untuk membahagiakan dirinya. Sehingga dia nggak harus dilematis, takut sendiri, tapi sebenarnya berharap orang lain gitu loh yang menjadi pasangannya. Tapi tidak mau memutuskan karena belum ada pengganti gitu loh. Jadi kayak nggak tahu menjalani hubungannya ya seperti itu. Memang mungkin begitulah dia biasanya menjalin hubungan. Bukan dia, tapi mereka, siapapun itu, oke? Salah satu contoh, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Orang itu mengambil jalan yang berbeda untuk kebahagiaannya, untuk mencari kebahagiaannya ya. Orang bisa saja ya bukan bisa. Orang di luar sana ribet banget deh. Mencari jalan yang berbeda untuk kebahagiaannya bukan berarti ribet banget ya mengartikannya. Mereka yang berbeda dari kita dalam dalam mengupayakan kebahagiaan, itu bukan berarti mereka itu salah, tersesat, atau berarti lo gak bahagia. Enggak juga sih. Kalau itu tadi pandangan aku kan hanya indikasi ya. Dan itu bisa ditanyakan sendiri ke orangnya. Kira-kira bagaimana? Dia bahagia gak dengan itu, dengan apa yang dia jalani itu bisa dijawab sendiri dengan orang yang menjalani sih ya. Cuman kalau konteksnya di sini adalah kalau kita suka soto, orang itu suka rawon, ya udah gitu loh. Bukan berarti kita bahagia dengan soto terus, berarti dia nggak bahagia dong makan rawon. Nggak juga kan, kita beda selera aja gitu. Jadi beda jalan untuk mencapai kebahagiaan itu bukan berarti kita nggak sama-sama bahagia. Ya biarin aja gitu ya. Biarkan selama nggak melanggar hukum kan, prinsipnya itu ya. Berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup. Nah, aku melihat di sini kalian kan punya banyak perbedaan pandangan hidup ya. Berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya. Membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Ya, oke. Jadi ketika memaksakan tapi orang itu nggak bahagia, buat apa? Gitu kan. Tapi memang dalam hubungan ini perlulah ada hal yang kita itu sama, yaitu jalan. Kalau jalannya sudah berbeda berarti sudah tidak dalam satu hubungan gitu kan. Dalam satu hubungan pun dalam jalan yang sama pun kita bisa beda. Tapi beda itu kalau bisa sih bukan hal yang krusial gitu loh. Seperti yang aku bilang di video yang lain ya, misalkan beda pilihan capres, beda klub sepak bola, ya udah. Menurut aku sih itu bukan hal yang krusial sebenarnya gitu loh ya. Yang penting jangan memancing ya, jangan memancing konflik aja kali ya. Oke. Itu bukan perbedaan yang krusial.
Tapi kalau jalan memang harus sama gitu loh. Kalau nyoblos kan boleh beda ya kan, nyoblos boleh beda, tapi jalan, kalian rumahnya di mana, tinggalnya di mana, tidurnya di mana kan harus sama ya. Kecuali kalian LDR mungkin ya, tapi maksudnya ini kan konteksnya pernikahan ya. Kalau pernikahan kan sebeda-bedanya kita kan tetap ada hal yang sangat mendasar kita harus sama gitu loh. Ini aku nggak berbicara keyakinan atau agama, itu terserah kalian. Tapi prinsip hidup mungkin bisa jadi gitu ya. Kayak gitu. Contohnya ya seperti yang aku bilang. Ya ini masalah perbedaan, tidak bisa dipaksakan. Tapi memang dalam menjalin hubungan, kalau ini konteksnya menikah, setidaknya jalan kita harus sama gitu. Setidaknya ada untuk hal-hal yang krusial, yang dianggap krusial itu harus sama, ya udah gitu loh. Pilihannya adalah jalani atau tinggalkan. Maksudnya gini, apa ya? Yang krusial tiap orang kan mungkin bisa berbeda ya. Mungkin ada orang yang bilang, oh krusialnya adalah persamaan keyakinan. Tapi ada orang yang bilang, oh itu bukan hal yang krusial. Yang krusial itu menurut gue sih karakter gitu loh. Ya udah, kalian semua lebih tahu lah apa yang krusial buat kalian. Nah, hal-hal seperti itu, yang krusial itu memang perlu sih sama kalau menjalin hubungan ya. Karena seperti yang aku bilang, kalau ini konteksnya menikah, kalian akan tinggal di rumah yang sama. Kalian berada dalam sebuah rumah tangga gitu loh, sebuah hubungan, sebuah pernikahan. Pasti ada hal yang memang harus sama, yaitu jalan kalian harus sama. Kalau hal-hal yang nggak krusial, ya selera makan dan lain-lain itu it's okay gitu loh ya. Seperti itu. Jadi yang krusial harus sama. Tapi kalau yang kalian anggap krusial itu tidak sama, sebelum ini melangkah lebih jauh lagi, buat pilihan, buat keputusan yang sekiranya baik untuk kedepannya. Ambil atau lepaskan aja gitu. Gitu kan. Kalau krusial ya kemungkinan dilepaskan gitu ya. Tapi kalau krusial tapi dia paksakan, ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia udah anggap itu bukan krusial ya, dia mau bertoleransi sama hal itu, sama perbedaan itu. Atau kedua, dia punya ekspektasi, oh gue bisa merubah dia ke depannya. Nah itu, yang kedua ini bahaya nih. Yang kedua ini potensinya kemungkinan tidak berhasil dan akan kecewa, karena seperti yang aku bilang, orang itu nggak akan berubah kalau mereka nggak mau berubah. Jadi ya udah sih, nggak usah berekspektasi, ambil atau tinggalkan gitu aja sih menurut aku ya. Itu kalau konteksnya yang krusial tadi dan konteksnya hubungan untuk pernikahan gitu lah ya. Oke, kita lanjutkan. Udah sih itu aja ternyata ya. Jadi ini sebenarnya pelengkap aja oracle ini, bahwa butuh kerja keras ya kalau aku lihat di sini untuk bersama. Kemudian ya kalau ada yang bilang ya namanya pernikahan atau hubungan itu jelas butuh kerja keras dong untuk mempertahankan gitu ya. Ya iya memang butuh kerja, tapi sekeras apa itu kan beda-beda ya. Semakin banyak kecocokan, kenyamanan ya, di situ nggak banyak benturannya, jadi kerjanya kan nggak sekeras itu gitu loh. Kadang kerja keras aja belum tentu hasilnya dapat gitu loh, belum tentu berhasil gitu kan. Seperti itu. Nah, aku melihatnya di sini kalian tuh sebenarnya saling terikat secara perasaan, desire itu terikat. Tapi kalian itu kayak sulit gitu loh untuk menghadapi tantangan karakter satu sama lain gitu ya. Jadi menurut aku sih itu pelajaran hidup aja gitu loh. Tidak semua itu kalau merasa seterikat ini berarti harus dilanjutkan gitu. Kalau soal dilanjutkan ini masalah sepakat atau tidak sih. Sepakat nggak dengan perbedaan itu gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah, kalau sepakat ya silakan dilanjutkan gitu. Bukan hanya sekedar desire atau perasaan seperti yang gue bilang ya. Jadi aku melihatnya di sini kalian saling terikat tapi sulit berpisah. Kalian merasanya sulit berpisah. Mungkin ada yang harus kalian luruskan dulu dalam pandangan kalian atau mindset kalian. Kalian di sini semuanya ya. Kalian di sini maksud aku semuanya, bukan hanya grup 1 aja, tapi ya orang yang punya situasi sama grup 1 ya, atau ya semua orang lah di luar sana, oke? Ya, di sini aku melihat kalian bisa dihadapkan pada 2 situasi akhirnya. Pertama, membiarkan third party situation itu terus masuk ke dalam hubungan kalian, menjadi bagian di dalamnya, kemungkinan terjadi perpisahan atau bersama tetapi ya third party situation gitu. Atau kedua, kalian akhirnya memutuskan untuk rekonsiliasi dan mencoba membangun lagi
hubungan kalian seperti itu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat grup 1. Semoga diberikan yang terbaik ya. Bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Four of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini jelas ada Libra, ada Aries, ada Leo. Yang paling kuat sih Libra ya. Itu kuat banget nih. Ada Pisces juga di sini. Ada Aquarius, Cancer, dan Virgo. Oke. Baik grup 2 yang memilih Four of Cups. Jadi kalau kembali ke pertanyaan ya, pertanyaannya atau topiknya itu, bahagiakah kalian jika menikah dengan dia? Oke, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya masih bahagia ya. Di sini aku melihatnya kalian itu juga ya, atau minimal salah satu dari kalian ada yang masih mau berusaha untuk merawat hubungan ini gitu loh, di tengah tantangan yang ada ya. Tapi minimal salah satu atau keduanya ada usaha. Aku sih melihatnya ada satu pihak yang lebih memberikan effort ya, atau usaha untuk menjaga hubungan ini ya. Bukan sekedar hanya menjaga aja, tapi bagaimana mempertahankan inilah ya, atmosfer di dalamnya agar tetap happy gitu ya kan. Karena sekedar menjaga status tapi situasi di dalam tidak diperbaiki ya sama aja gitu kan. Ujung-ujungnya antara itu sekedar status atau ya benar-benar berpisah gitu. Tapi status aja kan tidak status ya hanya legalitas aja. Cuman apakah hubungan itu masih ada, itu dipertanyakan gitu. Bisa aja ya statusnya masih ada sih, tapi hubungan itu mungkin sudah nggak ada. Bisa seperti itu kan. Tapi kalau aku lihat di sini sih setidaknya ada yang mau berusaha keras kok ya. Aku sih melihatnya jelas ada konflik di antara kalian ya. Tapi gini, ada orang yang, ingat ya ini general reading, jadi ya ini bisa siapapun ya, bisa pihak manapun gitu ya. Di sini ada yang sebenarnya punya ekspektasi lebih gitu loh dalam hubungan ini gitu ya. Dia mungkin berusaha agar pasangannya itu bisa memahami apa ekspektasinya dan bisa menjalankan itu gitu ya, bisa memenuhi itu. Cuman ya mungkin kadang-kadang atau mungkin tidak jarang pasangannya itu tidak bisa memenuhi itu, dan itu akhirnya menjadi konflik sendiri. Tapi orang ini mau berusaha meredam konflik itu dan mau mencoba melunak gitu loh ya, agar tidak terus menekan atau menuntut pasangan memenuhi ekspektasinya. Dia bisa lebih melunak gitu kan, walaupun di dalam dirinya itu banyak konflik. Bisa jadi seperti itu, walaupun dia sendiri di dalamnya itu sebenarnya nggak puas gitu loh dengan apa yang ada gitu loh. Tapi mungkin dia masih punya strategi yang baik gitu. Dia masih punya strategi untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Cukup berhasil sih kalau aku bilang ya. Cukup berhasilnya ya salah satunya strategi dia itu dia nggak mau terus menekan pasangannya, karena dia tahu kalau pasangannya ditekan terus ini bisa bubar gitu loh. Jadi dia berusaha untuk lebih terlihatnya lebih fleksibel, tetapi di dalamnya sebenarnya dia belum benar-benar bisa menerima itu gitu loh. Makanya tadi aku bilang bisa jadi masih ada konflik batin dalam dirinya gitu. Ya, tapi dia mau terus belajar. Aku sih melihat orang ini punya semangat gitu loh untuk belajar, mencari tahu atau mencari cara bagaimana hubungan ini bisa tetap bertahan gitu. Bisa tetap ya terjaga lah, di dalamnya juga terjaga gitu ya. Karena orang ini gak mau banget kehilangan pasangannya kalau aku lihat ya. Jadi kalau aku lihat sih mereka punya tantangan seperti yang dihadapi grup 1. Tetapi kalau di grup 2 aku melihatnya lebih cenderung melunak. Jadi masih bisa lebih bahagia kalau aku lihat di sini ya.
Gitu sih. Di sini ada Aries ya, Aries, Leo kan, Libra. Nah di sini kalau aku lihat seperti yang aku bilang tadi ya, karena orang ini ingin mempertahankan pasangannya dan gak mau pasangannya direbut atau merasa nyaman dengan orang lain, jadi dia akan berusaha keras untuk menyenangkan pasangannya, walaupun kalau dilihat dia terkesan kayak membohongi dirinya. Dia maunya A, tetapi demi pasangannya dia bilang, oh B ini lebih enak gitu. Misalkan dia sukanya apa ya, dia mungkin sukanya jus alpukat gitu ya, tapi demi menyenangkan pasangannya dia bisa bilang, oh jus mangga ini paling enak atau lebih enak gitu. Padahal di dalamnya dia itu lebih sukanya alpukat gitu. Memang terkesan kayak membohongi dirinya, tetapi dia melakukan itu ya demi apa ya, kayak memuaskan pasangannya, menyenangkan pasangannya, dan mempertahankan pasangannya menurut pemikirannya gitu loh ya. Jadi itu sih yang aku lihat di sini. Itu contoh aja ya, soal jus tadi contoh aja, jus alpukat, jus mangga. Contoh yang lebih gampang gitu loh ya. Seperti itu. Terus orang ini itu ya memang di sini aku melihatnya ada yang cukup posesif ya. Pokoknya ada sisi posesif gitu deh. Ya, cuman dia punya trik yang lumayan juga untuk mengatur keadaan. Kalaupun tidak selalu dia bisa atur bagaimana keadaan itu bisa sesuai dengan kalaupun tidak semua hal bisa dia atur gitu ya, hal di luar tidak semuanya bisa diatur gitu ya atau dia kendalikan, tapi bagaimana caranya apa yang diinginkan itu bisa bertahan gitu loh. Setidaknya apa, mungkin yang diinginkan banyak, setidaknya sebagian dari yang diinginkan atau hal yang paling diinginkan itu masih bisa bertahan gitu. Pokoknya dia ada trik-trik lah ya. Seperti itu. Dia punya strategi atau politik sendiri lah ya kalau aku lihat di sini. Orangnya kelihatan sangat mendominasi sih sebenarnya. Kebetulan pasangannya ini masih bisa dia dominasi. Walaupun kadang-kadang dia harus lebih fleksibel atau melunak tadi yang aku bilang. Demi mempertahankan pasangannya itu cara dia gitu loh. Tapi sebenarnya dia ini mendominasi kalau aku lihat ya. Orang yang dominan tadi aku melihatnya ada sisi posesif, tadi aku udah bilang, tegas, terus memang dia kayak protektif banget ya sama apa yang menjadi miliknya, pasangannya, keluarganya kayak gitu. Agak mengerikan sih memang, ada sisi-sisi mengerikan gitu loh. Ya. Itu kalau aku lihat di sini. Ya itu sih yang bisa aku sampaikan ya. Jadi apakah hubungan ini masih bisa bahagia kalau bersama gitu ya? Masih lebih bisa bahagia kalau dibandingkan grup 1 ya. Aku melihatnya masih bisa. Walaupun ya tidak ada yang sempurna sih, memang semuanya tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak gitu ya katanya. Cuman ya masih bisa terkendali lah kalau aku lihat di grup 2 ini gitu. Kalau yang lebih baik lagi memang walaupun tidak sempurna tapi di dalamnya itu benar-benar relatif merasa puas dan bahagia dengan menjadi diri sendiri ya, semua pihak gitu loh. Nah itu bisa dibilang sempurna walaupun tidak ada yang sempurna ya, tapi itu kategori yang sempurna sih, menjadi diri sendiri tapi saling mencintai, tetap bahagia karena memang mereka saling mencintai sosok pasangannya ya, gimana ya? Contohnya ya, tadi aku bilang contoh. Maksudnya menjadi diri sendiri tapi satu sama lain tetap mencintai, tetap saling mencintai gitu loh, dan bahagia di dalamnya. Walaupun bukan berarti hubungan itu nggak ada tantangannya, bisa ada gesekan, tetapi mereka masih sangat bahagia bersama gitu loh. Kenapa mereka tetap saling mencintai walaupun semuanya menjadi dirinya sendiri dalam hubungan itu? Ya karena dari awal sudah menjadi dirinya sendiri dan memang sosok atau karakter itu yang dicintai, yang disukai, jadi memang menyukai segalanya gitu dari pasangannya atau dari calon pasangannya gitu. Sehingga saat menikah, saat bersama, ya memang jadi diri sendiri, tetap jadi diri sendiri, nggak ada masalah gitu loh. Karena sudah jadi diri sendiri dari awal dan buktinya cinta gitu ya, buktinya suka ya, memang suka semuanya, kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi
enaknya kayak gitu, dalam pernikahan pun tetap menjadi diri sendiri dan memang mencintai sosok aslinya gitu loh. Ya itu contoh menurut aku versi sempurna ya. Walaupun tidak ada yang sempurna gitu loh, tapi aku bisa memasukkan itu ke kategori yang sempurna lah ya, gitu ya. Nah, untuk grup 2 ini walaupun tidak harus seperti itu, karena tadi aku bilang ada yang sedikit kayak terkesan membohongi diri gitu ya, demi mempertahankan gitu. Tetapi setidaknya masih bisa dikendalikan sih gitu. Masih bisa dipertahankan gitu loh. Masih lebih bahagia kalau dibandingkan grup 1 ya. Nah, aku bilang orang yang tadi ya, yang aku bilang agak posesif, tegas, dan cenderung dominan. Orang ini memang punya kekuatan besar ya. Dia kan tadi dia cenderung dominan ya. Memang kelihatannya powerful banget untuk mendominasi pasangannya. Ini nggak berbicara gender, karena bisa juga perempuan yang mendominasi pasangannya, pria itu ya. Kalau mereka pasangannya, kalau mereka heteroseksual gitu ya, pria dan wanita gitu. Bisa juga wanita yang mendominasi itu bisa juga, atau sebaliknya lah ya. Jadi makanya nggak berbicara jenis kelaminnya sih ini. Tapi orang yang mendominasi tadi memang powerful banget gitu loh. Dia terkesan kayak apa yang gue inginkan itu yang harus terrealisasi, itu yang harus terjadi gitu. Ada kesan seperti itu sih ya. Jadi dia akan menempuh segala cara untuk mempertahankan apa yang menjadi keinginannya, bahkan pasangannya gitu loh. Seperti itu. Ya, nah ini kelihatan banget bahwa dia akan menggenggam pasangannya. Meski harus berdarah, meski harus mengorbankan apapun ya, banyak hal gitu ya di luar sana selain dirinya. Tapi nggak tahu kalau jati dirinya ya, karena ada orang yang bisa mengorbankan jati dirinya untuk mendapatkan sesuatu, itu juga bisa gitu ya, atau seseorang gitu. Tapi kalau aku lihat di sini memang dia kayak siap banget untuk mengorbankan banyak hal, atau gitu deh, mengorbankan dengan banyak cara ya untuk tetap menggenggam apa yang menjadi keinginannya atau pasangannya itu gitu. Walaupun harus berdarah gitu ya, misalkan ibaratnya pasangannya itu adalah mawar, tangkai mawar dengan duri gitu loh. Dia akan tetap menggenggam itu meskipun dia terluka. Kalau dia mau itu, dia akan tetap genggam itu gitu loh. Jadi segitunya gitu loh orang ini, kalau aku lihat ya, memang seperti itu ya. Jadi kayak obsesinya memang besar sih, ambisinya besar gitu. Lumayan tegang ya jadinya. Tegangnya itu mungkin bisa jadi orang ini lumayan gak tenang gitu loh. Karena balik lagi, orang yang terlalu posesif juga terlalu ambisius ya, itu jadinya gak tenang kan. Kalau gak tenang bagaimana menikmati? Kalau gak menikmati bagaimana dia bahagia di situ gitu ya. Seperti itu. Memang ada kesan itu juga. Oke, baik di sini kalau aku lihat bisa saja ya, ini tuh adalah hubungan yang sebenarnya kalau dari materi oke gitu. Dari materi bisa dibilang cukup berlebih, atau ya setidaknya cukup lah. Berlebih ini kan relatif ya, tergantung standar orang gitu loh. Cuman kalau aku lihat mungkin bagi mereka ini cukup berlebih, atau ya mereka nggak kekurangan lah. Kalau aku lihat dari materi relatif oke gitu ya, cukup oke untuk grup ini ya, pasangan ini ya. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada Oracle buatan aku ya, Life as We Know It Oracle. Apa pesan-pesan yang bisa ditemukan di sini ya? Nah, ini cocok nih sama Oracle ini, sama tebaran yang ada di sini ya. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat kamu sampai menjadi kuat adalah pilihanmu satu-satunya gitu ya. Ini bisa dibaca ya. Jadi ini sih mempertegas kartu yang sebelumnya, penjelasan yang sebelumnya gitu. Bahwa pihak yang tadi aku bilang, orang yang tadi aku bilang ya, yang ada dalam hubungan ini, yang akan berusaha keras mempertahankan pasangannya, mempertahankan hubungannya, karena mungkin dia secinta, dan sebenarnya cinta sih nggak harus seperti itu ya, walaupun cintanya besar gitu loh. Menurut aku yang bikin
orang itu seperti itu, yang bikin dia seperti itu adalah obsesinya yang besar sama pasangannya. Entah itu siapa, karena ini general reading, bisa juga vice versa ya. Maksudnya apakah itu grup 2 atau pasangannya grup 2 gitu loh. Tapi di sini aku melihat orang itu walaupun terkesan kayak membohongi dirinya, dia nggak menikmati jalan A, tapi dia rela untuk melakukan itu demi mempertahankan pasangannya gitu loh. Ada scene itu, ada skenario itu, ada situasi itu kalau aku lihat di sini gitu loh ya. Jadi memang tadi aku bilang ada kesan kayak membohongi diri gitu loh. Tapi orang ini akan terus bertahan di situ, kalau aku lihat dia cenderung akan bertahan untuk itu gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin ya, tadi kan aku bilang ada konflik batin, bisa saja di dalam dia tertekan gitu loh. Tapi di luar dia berusaha terlihat bahagia. Memang di dalamnya tertekan, tapi dia merasa hanya itu jalannya, itu caranya, bagaimanapun itu akan dia tempuh untuk mempertahankan hubungan itu atau pasangan itu gitu. Oke, selanjutnya jelas jangan lupa ya untuk mencintai diri kita, bukan hanya mencintai orang lain gitu ya. Cara kita mencintai diri kita gini sih, sebenarnya kita biar kita tidak terjebak pada egois ya, pada sisi egois gitu ya. Maksudnya egois itu jangan salah kaprah ya soal egois ya. Aku ulang kalimatnya. Jangan salah kaprah dengan egois. Kita bukan hanya bisa egois sama orang lain, tapi kita juga bisa egois sama diri kita sendiri gitu loh. Ya, orang yang hanya berusaha memenuhi kepuasan orang lain terus mengabaikan dirinya, nggak fair sama dirinya, dia egois sama dirinya sendiri. Tapi orang yang egois pada orang lain ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, oportunis gitu misalkan, ya udah berarti maksudnya dia nggak peduli fairnya buat orang lain itu gimana, ya dia egois pada orang lain gitu loh. Jadi di sini sebenarnya ya bagaimana kita berusaha nggak egois pada diri kita, dan kita juga berusaha nggak egois sama orang lain sih. Itu memang terus kita usahakan ya, belajar gitu loh. Maksudnya semua orang selalu atau terus belajar untuk itu sih memang. Cuman menurut aku pertimbangannya itu gitu, karena ada orang yang takutnya ntar gue egois lagi sama orang lain. Ya pertimbangkan gitu, pertimbangkan bagaimana situasinya gitu loh ya. Kamu nggak egois sama orang lain, tapi itu fair nggak buat kamu? Jangan-jangan ya dia udah nggak objektif. Bisa jadi kalau people pleaser sih biasanya dia melihatnya dia egois sama orang lain, dia takut egois sama orang lain, jadi dia terus kayak jadi budak untuk memuaskan orang lain, padahal itu udah nggak fair sih cara seperti itu gitu. Pasti ngerti lah ya, kalau dipertimbangkan dari berbagai sisi gitu kan, pasti ngerti apa yang fair buat kita dan fair untuk orang lain gitu. Kita berusaha fair aja sih, memang ya kita hanya manusia biasa gitu ya, tapi ya manusia biasa tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya, tapi kita berusaha fair juga, dan kita juga perlu untuk mencintai diri kita gitu aja sih. Oke, selanjutnya yaitu pesannya. Ya, jadi mungkin pihak yang aku bilang tadi, mereka kan merasa tertekan di dalam, kayaknya nggak bahagia gitu loh. Tapi di luar dia terus berusaha untuk mempertahankan hubungan atau pasangannya itu gitu. Cuman ya bukan berarti lupa untuk mencintai dirinya gitu ya. Kalau dia sulit merasa bahagia, mungkin kuncinya di sini. Dia belum mungkin belum bisa mencintai dirinya gitu ya, atau dia nggak kepikiran untuk itu, bisa jadi ya. Karena fokusnya itu kan pasangannya kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu sih. Jadi dia mungkin berharap pasangannya mengerti, yang bisa membahagiakan dia. Dia lupa bahwa dia yang punya andil membahagiakan dirinya gitu. Nggak bisa menuntut atau berharap sama orang lain untuk bisa melakukan sesuatu yang bikin kita happy gitu ya. Kayak gitu. Kita yang harus melakukan sesuatu untuk bikin kita happy. Mungkin itu ya, kalau menurut aku sih ya. Tapi ini semua ada kaitannya ya. Ini adalah situasi yang bisa aku jelaskan di sini, atau clue yang bisa aku
sebutkan ya, dari apa yang aku lihat adalah, pertama, ada orang yang merasa terus berkorban, merasa harus kuat, merasa harus tegar untuk mempertahankan hubungan itu, mempertahankan pasangannya, mempertahankan orang yang dicintai. Tapi orang ini terus tertekan, nggak bisa menikmati hubungan itu, bisa jadi terkadang ya, bisa jadi ya, di dalamnya ada konflik batin gitu kan. Dia hanya memikirkan tujuannya itu untuk mempertahankan pasangan, untuk mempertahankan hubungannya gitu. Tapi mungkin dia belum sampai pada pikiran bagaimana mencari jalan keluar gitu loh, yang mungkin terbaik untuk situasi ini gitu ya. Karena dia itu fokusnya itu pada satu titik dan udah gak kepikiran sama cara yang cara yang baik gitu, atau lebih baik gitu. Contoh orang itu suka uang, dia hanya fokus di satu titik, uang gitu loh, sampai dia itu sudah mengabaikan cara yang baik untuk memanifestasikan uang gitu ya. Kalau orang hanya fokusnya pada uang dan dia tidak peduli pada caranya, cara yang baik gitu ya, atau yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi gitu loh, ya dia bisa aja ada kesempatan korupsi, dia korupsi kayak gitu ya kan, karena hanya fokusnya pada satu titik itu, uang gitu loh. Padahal proses yang dia pilih itu juga harus jadi pertimbangannya gitu loh, kalau dia mau hidupnya lebih bahagia lah kayak gitu. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, menjauhlah dari hal-hal yang terasa toksik bagimu karena sulit bagi seorang memaksimalkan potensi hidupnya dalam circumstances yang tidak sehat dan tidak bahagia. Oke, itu ya pesannya. Ingat ya, ini general reading, jadi nggak bisa benar-benar spesifik sesuai dengan kehidupan satu orang, karena bisa aja hanya sepotong-sepotong gitu loh. Bisa saja clue-nya memang sama, tetapi jalannya, kronologinya berbeda gitu ya. Jadi jangan marah, jangan marah karena ini kan tidak dibuat khusus untuk satu orang gitu loh ya. Kalau memang rasanya ini memberikan trigger yang nggak enak ya skip aja gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini, iya sih, orang yang tadi aku ceritakan ya, yang tadi aku jelaskan, orang itu kayaknya cenderung nggak sadar dia itu sudah berada di circumstances yang rasanya itu racun atau toxic gitu loh. Dia udah udah kayak hidup terus di atmosfer itu dan dia nggak sadar bahwa itu sebenarnya udah nggak sehat gitu loh. Dia harusnya coba mencari sudut pandang lain atau coba merasakan tempat lain. Maksudnya merasakan tempat lain itu bukan berarti cheating ya, bukan. Maksudnya gimana ya? Gimana ya? Contohnya gimana ya? Mungkin kota A itu terasa sejuk ya. Padahal orang yang dari kota B merasa kota A itu panas. Nah, biar orang yang hanya tinggal di kota A itu paham seperti apa sih sebenarnya suhu kota A, ya mungkin dia bisa, seperti apa sih suhu kota A kalau dibandingkan dengan suhu yang lain gitu loh misalkan ya. Atau enggak gini deh, jangan sejuk deh. Polusi ya, mungkin kota A itu polusi lah ya, maksudnya tingkat polusinya tinggi gitu ya. Tapi orang yang biasa di kota A nggak terlalu merasa seperti itulah, ya biasa aja, ya mungkin dikit-dikit gitu ya. Tapi orang yang warga kota B yang biasanya tinggal di tempat yang sangat minim polusi ya, bersih gitu ya, terus tinggal maksudnya berkunjung ke kota A itu rasanya gila, ini racun banget sih, polusinya tinggi banget gitu loh. Nah, kota A nggak tahu, nggak bisa merasakan itu. Dia merasakannya ya biasalah, cuman polusi dikit gitulah ya. Nah, saat dia coba tinggal di kota B, dia baru merasakan, oh ya ampun, ternyata tempat gua kemarin itu memang parah ya polusinya, dan ini tuh seger banget gitu loh. Bersih banget udaranya gitu loh. Jadi mencoba melihat dari perspektif lain kali ya gitu maksudnya ya. Bukan mencoba menjalin hubungan dengan orang lain tapi masih terikat dalam sebuah hubungan, bukan kayak gitu ya rekomendasinya, oke? Tapi mencoba melihat dari perspektif lain gitu.
Jadi mungkin saja orang yang tadi aku jelaskan, yang ada di dalam hubungan ini, entah siapa, entah yang mana gitu ya, mereka udah gak sadar kehidupannya atau atmosfer dalam hubungannya itu sebenarnya sudah gak sehat. Tapi karena sudah terbiasa di situ, dia merasanya ya biasa-biasa aja, itu yang harus dia jalani gitu loh. Sampai lama-lama dia merasa terus tertekan gitu. Tapi ada orang yang merasa, ini kok kayaknya udah gak beres ya, gue harus cari jalan keluar gitu loh. Atau gue coba cari, tadi aku bilang perspektif lain gitu ya. Tapi ada juga orang yang merasa, ya mungkin emang kayak beginilah hidup gitu ya. Jadi ya udah dijalanin aja. Bisa jadi ada yang merasa seperti itu. Semua terserah sama yang menjalani sih ya. Oke, nah, oke, dari yang aku bilang tadi, mungkin ada orang yang mindsetnya, oh memang hidup itu ya seperti ini, ya udah jalanin aja gitu loh, walaupun tertekan gitu. Mungkin cocok nih quotes-nya nih ya. Kita nggak tahu seberapa kuat kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan, salah satu atau ya satu-satunya pilihan gitu ya. Gitu ya, ya gimana ya, menurut aku sih kuat itu relatif ya, karena kita mau melihat itu dari sudut pandang apa. Kalau untuk membuktikan bahwa dia kuat, dia harus hidup dalam hubungan yang toksik terus-terusan tanpa memperbaiki hubungan itu gitu ya, atau keluar dari situasi itulah ya. Keluar dari situasi itu bukan berarti keluar dari hubungan itu sih. Pilihannya untuk keluar dari situasi itu setidaknya dua kali ya. Pertama, rubah situasi itu atau keluar dari ya situasi atau hubungan itu gitulah ya. Keluar dari hubungan ya, aku ralat ya. Keluar dari situasi itu setidaknya ada dua pilihan. Ya, caranya ya setidaknya ada dua. Merubah situasi yang ada atau ya keluar dari situ gitu loh. Move on gitu. Jadi kan nggak harus keluar dari hubungan itu atau tempat itu gitu lah ya. Seperti itu. Nah, kalau kuat ini tergantung sudut pandang ya. Ini kuat secara mental atau mau sok-sok kuat secara fisik gitu ya. Orang kalau mau membuktikan, oh gue kuat terus mau hidup terus dalam keadaan yang gak sehat gitu ya. Ya itu sih konyol ya menurut aku. Ya kalau buat aku sih sebenarnya kuat yang dimaksud itu bukan seperti itu gitu loh. Ya mungkin dia menyerah dengan keadaan yang ada terus dia merasa mentalnya kuat gitu. Kok mentalnya kuat, sorry. Ya balik lagi tuh masalah sudut pandang ya. Tapi gini deh. Pilih jalan yang cerdas itu sih menurut aku. Tidak harus membuktikan kalian itu kuat dengan terus disakiti terus gitu ya. Gak usah berlomba-lomba membuktikan diri gue kuat terus bersedia disakiti terus. Bukan seperti itu konsep kuat yang dimaksud gitu loh. Jadi amannya pilih aja jalan yang cerdas gitu loh ya. Bukan sok kuat tapi bisa terlihat bodoh gitu loh ya. Seperti itu. Oke. Kayak gitu ya. Jadi ya balik lagi, hidup itu pilihan sih, terserah ya. Cuman kuat itu juga soal sudut pandang ya. Kuat atau berani keluar dari pola lama yang dianggap sudah tidak baik ya, atau memang tidak baik dari awal dan dia berani keluar dari situ ya. Ya itu anggaplah kuat mental gitu ya. Seperti itu, kuat mental untuk move on gitu ya, atau untuk bangkit gitu, bisa jadi untuk keluar dari pola lama gitu ya. Kalau kuat secara fisik ya menurut aku ikut aja ya, maksudnya perlombaan apa kek, mungkin angkat besi gitu kan mending gitu loh ya. Ya banyaklah perlombaan di luar sana yang lebih sehat yang bisa diikuti gitu loh, kalau mau membuktikan dirinya kuat gitu loh ya. Nggak harus kuat untuk disakiti terus gitu loh ya. Terus apalagi ya, kuat mental itu gini. Menurut aku sih perlu jadi cerdas itu memang perlu ya, biar nggak salah persepsi juga gitu loh. Karena orang itu mungkin merasa kuat mental, tapi sebenarnya dia itu tidak berani aja lepas dan keluar dari situ. Dia takut gitu loh.
dia merasa kuat mental, bisa bersabar di situ gitu loh. Tapi bisa jadi di dalam dirinya itu sebenarnya dia takut gitu loh. Dengan kemungkinan-kemungkinan lain, kalau dia keluar dari situ gitu loh. Dia takut mengambil resiko gitu loh. Padahal dia sendiri sudah tertekan di situ. Bisa jadi kayak gitu. Oke, good luck buat grup 2. Semoga diberikan yang terbaik. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Oh, sorry, ada lagi ya yang belum aku bacakan, sorry ya. Oke, seseorang akan tetap berada di sampingmu selama ia merasa bahagia. Kebahagiaan bukan berasal dari paksaan, tapi adanya kasih sayang yang dapat dirasakan. Betul sih ya. Jadi, maksudnya ini mungkin jawaban untuk situasi hubungannya grup 2 dengan pasangannya gitu ya. Jadi, bagaimana bisa saling mengerti. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa saling mengerti, nggak paham, itu emang udah nggak nyambung sih menurut aku ya. Kalau belum berlanjut lebih jauh, ya mungkin bisa berbesar hati. Kalau memang nggak nyambung ya mungkin saja memang nggak jodoh gitu loh. Tapi kalau masih nyambung ya udah, berarti tinggal kalau nyambung sih sebenarnya masih bisa untuk berusaha pengertian ya, kedua belah pihak sebenarnya bisa gitu loh. Kalau nyambung ya gitu. Ya ini sebenarnya pesan soal pengertian tadi gitu dalam hubungan ini gitu ya. Iya, karena memaksakan orang itu nggak mungkin. Kalau diberi tekanan terus, orang itu juga akan pergi, ya kan? Seorang akan tetap berada di sampingmu selama ia merasa bahagia. Kalau nggak merasa bahagia, ya begitulah gitu ya. Kebahagiaan bukan berasal dari paksaan, ya nggak mungkin. Kalau paksaan itu bukan kebahagiaan gitu ya. Tapi adanya kasih sayang yang dapat dirasakan loh ya. Makanya di sini ada kalimat yang dapat dirasakan. Kenapa? Karena balik lagi ini soal sudut pandang gitu loh ya. Kalau mau egois ya, mau hanya melihat dari sudut pandangnya gitu loh. Ya kalau untuk hidupnya sendiri sih terserah, tapi kalau melibatkan orang lain itu harus dipertimbangkan juga ya, kebahagiaan atau pilihan orang lain gitu ya, hak orang lain gitu ya. Jangan sampai mikirnya kayak gini. Ya yang paling gampang makanan aja, contoh-contoh. Yang paling gampang ngasih contohnya dalam hal makanan gitu ya. Oh, jangan deh, apa ya enaknya? Oke, gampangnya kayak gini deh ya, gampangnya itu gini. Misalkan ada orang yang aduh nggak enak juga kalau ngasih contoh itu. Karena itu apa ya, masih sangat menjadi isu yang sensitif gitu loh. Isu yang sensitif kalau di sini ya. Apa ya enaknya? Oke, gampangnya gini deh. Aku tuh pernah kenal orang ya. Pernah kenal orang ya. Dia ini punya hewan. Ya, punya anjing lah ya, dogi. Jantan betina gitu ya. Tapi nggak pernah boleh kawin. Tapi tidak di steril. Bingung kan? Bingung ya. Mungkin buat dia, oh ini demi kebaikan hewannya. Karena itu termasuk ras kecil gitu loh. Nanti kalau dia bunting, dia hamil gitu ya, nanti susah melahirkan gitu loh. Terus yang jantan ini punya masalah dengan kulit gitu loh. Maksudnya dia kayak punya alergi atau apa ya sejenis itulah ya. Jadi sensitif gitu loh kulitnya. Takutnya nanti kalau dikawinkan nanti kasihan anaknya gitu loh. Takutnya seperti itu gitu ya. Makanya kan kalau dari sudut pandang aku merekomendasikan ya gimana ya, karena mereka ini dibiarkan bersama gitu loh ya, dibiarkan bersama, belinya berpasangan gitu loh, jantan dan betina gitu loh. Ya mungkin mereka memang hewan, memang mereka hewan gitu loh ya. Beda kayak manusia yang bisa berbicara manusia gitu kan, ini hewan gitu loh, saling pengertian aja sih sebenarnya ya. Kasiannya tuh gini, mereka itu tidak disteril ya, pasti adalah desire untuk kawin itu adalah normalnya ada ya kan mereka. Kecuali merekanya nggak mau kawin, masalahnya mereka mau kawin gitu loh. Dan selama
misalkan 5 tahun ya, selama 5 tahun itu nggak pernah boleh kawin, disuruh hidup bersama. Sedangkan mereka ini normal, mereka mau kawin gitu loh. Secara seksual mereka normal mau kawin gitu loh ya. Tapi tidak boleh kawin. Terus tidak steril gitu loh. Jadi gimana ya, kayak gitu. Menurut aku sih itu agak jahat ya sama hewannya. Menurut aku ya, karena misalkan yang punya aja bisa bersama orang yang diinginkan, yang dicintai, terus bisa apa ya, ya bisa melakukan apa yang mereka inginkan lah ya sebagai pasangan gitu loh ya. Tetapi itu memang kelihatannya hewan, cuman mereka juga punya desire gitu loh. Mereka juga ingin kawin gitu, kecuali seperti yang gue bilang nggak mau kawin gitu loh. Ya setidaknya pilihannya bagaimana membantu mereka gitu loh. Kalau steril kan memang lama-lama desire itu mungkin hilang, karena kan yang diangkat itu tadi ya, yang diangkat organ yang dia juga menghasilkan hormon yang ada kaitannya sama keinginan untuk kawin gitu loh. Tapi kalaupun mereka masih mau kawin, kalau sudah steril kan juga tidak terjadi kebuntingan, tidak terjadi kehamilan gitu kan, tidak berkembang biak gitu loh, karena kayaknya ownernya ini, pemiliknya ini itu nggak mau hewannya berkembang biak gitu loh. Jadi sebenarnya menurut aku, dari sudut pandang owner, dari sudut pandang pemilik 2 dogi atau 2 anjing itu adalah yang terbaik untuk anjingnya gitu loh. Mereka bilangnya sih mereka sayang sama anjingnya gitu loh. Dan itu untuk kebaikan anjing-anjingnya gitu loh. Untuk kebaikan hewan-hewannya itu gitu loh. Mereka sayang banget. Iya, kalau sayang nggak diragukan. Cuman apakah cara kita menyayanginya itu benar, tepat? Nah, itu jadi pertanyaan. Jangan sampai dari sudut pandang kita itu adalah cara terbaik karena kita menyayanginya gitu loh. Tapi mereka tidak bisa merasakan itu. Mereka justru merasa tersiksa dan sakit gitu loh misalkan. Kan kasihan gitu loh. Jadi itu kembali ke sini, adanya kasih sayang yang dapat dirasakan gitu. Ya jadi maksudnya itu kayak penyiksaan sih. Penyiksaannya itu maksudnya ya memang penyiksaan itu nggak selalu kekerasan fisik gitu ya. Tapi mereka bersama, nggak boleh kawin, tidak steril gitu loh. Ya itu sebenarnya kasihan juga, bertahun-tahun lagi ya kan kasihan gitu. Seperti itu. Mereka punya desire juga. Yang betina bisa estrus, yang pejantan pasti setelah dewasa dia ada keinginan untuk kawin terus-terusan. Bagaimana kalau dia nggak pernah kawin gitu loh. Padahal di depannya ada betina satu rumah gitu kan. Kayak gitu. Jadi apa yang ideal buat kita itu belum tentu ideal buat yang menjalani gitu loh ya. Menurut aku sih seperti itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Oke, itu sih. Mungkin contoh lainnya juga bisa aja kalau terlalu posesif ya. Terlalu posesif itu gini. Dia punya pasangan yang dia itu A ini posesif. A ini punya pasangan B. Nah, B ini adalah orang yang dia tuh punya banyak impian di luar sana, dia mau bekerja, dia mau melakukan apa yang menjadi keinginannya, tapi dia berusaha untuk tidak lupa dengan tugasnya gitu loh, sebagai pasangan juga gitu misalkan. Tapi tadi gimana? Aduh ribet banget kan. Yang A ini yang posesif ya, yang B itu yang pasangannya itu lah ya. Nah, terus A itu merasa gue cinta sama B, jadi dia harusnya di rumah aja gitu misalkan. Nah kayak gini, ini yang kasih sayang yang bisa jadi tidak dapat dirasakan gitu loh. Seperti yang mungkin dari sudut pandang A, dia sayang, dia cinta gitu loh. Tapi B tidak bisa merasakan itu, justru dia merasa tertekan dalam hubungan itu. Jadi kasih sayangnya nggak nyampe di situ, yang ada malah menyakiti gitu. Makanya tuh harus hati-hati ya. Mudah sekali kita bilang sayang, cinta, itu mudah banget. Bahkan kita bisa mempolitisasi cinta dan sayang itu gitu loh. Yang tidak mudah itu adalah kalau kita mau berbesar hati, membiarkan orang yang kita cintai itu bahagia dengan jalannya, itu yang nggak mudah. Berbesar hati, mau berbesar hati, ya kan? Itu yang nggak mudah. Kalau cuman bicara cinta, punya perasaan cinta itu mudah sih memang gitu. Bahkan siapa yang tahu gitu loh, orang bisa mempolitisasi
kata-kata cinta gitu loh. Iya, itu kan karena gue cinta sama dia terus dikasih kekerasan fisik gitu. Nah, itu kan gila namanya gitu loh ya. Jadi itu contoh mempolitisasi kata-kata cinta. Kok cinta disikapi seperti itu gitu kan. Jadi udahlah, nggak usah ngomong-ngomong soal cinta kalau nggak paham apa itu cinta, cie. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye. Hai, grup 3 yang memilih Ace of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Virgo, ada Aries, ada Leo, kemudian ada Pisces, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, dan ada Libra kalau aku lihat ya. Ada Gemini juga ya di sini. Oke, baik, grup 3 ya, Ace of Cups. Kembali ke pertanyaan, jika kalian menikah dengan orang yang kalian tanyakan, apakah potensinya kalian akan berbahagia gitu ya? Ingat, ini hanya fun reading ya. Ini tidak harus cocok atau resonate dengan kalian juga. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Tentunya kalian harus memperhatikan tanda-tanda dan intuisi kalian ya, bukan sekedar dari apa yang terbaca di sini, di fun reading ini gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini, di antara 3 grup, yang paling bahagia itu adalah grup 3 yang memilih Ace of Cups ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kalian berpotensi bahagia dengan orang yang grup 3 tanyakan ya. Kalau aku lihat sih potensinya berbahagia gitu ya. Di sini aku melihatnya minimal salah satu di antara kalian ya, grup 3 atau pasangannya ya. Minimal salah satu pernah mengalami situasi yang pahit banget ya. Ya namanya hidup pasti ada cobaan. Cuman kalau aku lihat di sini, orang ini bisa grup 3 atau ya orang yang punya situasi dengan grup 3 ya. Orang ini itu melalui masa lalunya itu berat banget gitu ya. Itu masa lalu sih kalau aku lihat ya. Yang berat itu masa lalu ya. Karena di masa depan aku melihatnya mereka cenderung bahagia, cenderung hidupnya jauh lebih baik gitu ya. Terus bisa mendapatkan partner yang tepat gitu ya, menemukan partner yang tepat. Tentunya setelah melalui transformasi dalam hidup atau dalam diri mereka, sehingga yang mereka tarik pun pasangan, partner, atau kehidupan yang jauh lebih baik gitu ya. Dimana masa transformasi ini atau proses transformasi ini tidak mudah ya. Seperti yang aku bilang, melalui masa yang sulit. Memang yang namanya hidup ada ujian, tetapi aku melihatnya ini lumayan berat gitu loh. Kelasnya ya, kelas berat. Jadi itu sudah mereka lalui di masa lalu ya, yang membuat mereka menjadi orang yang aku pikir di sini bijaksana ya, kemudian cukup spiritual, orang yang mandiri, orang yang makin bersinar sih secara inner beauty mungkin ya. Ini apapun gendernya sih ya sebenarnya. Oke, jadi masa lalu yang berat sekali, menyakitkan itu yang aku lihat dan itu berlangsung cukup panjang ya. Cuman gini ya, tidak semua orang kalau melalui cobaan atau masa yang sulit, berat, pahit, itu akan berubah jadi lebih baik. Tidak harus atau belum tentu. Kalau mereka mau belajar, maksudnya mau mengambil hikmah dan berusaha menjadi lebih baik gitu ya. Ada proses berpikir, tentunya ini akan membawa transformasi ke pikiran mereka, ke diri mereka, lalu ke hidup mereka. Tetapi ada juga orang yang sudah melalui kayak kepahitan berkali-kali, cuman mereka nggak paham gitu loh. Sebenarnya kuncinya di mana? Kenapa ini harus terjadi? Apa yang harus mereka lakukan ke depannya agar ini tidak berulang-ulang terus? Nah, kalau mereka nggak paham di situ ya mereka kecenderungan akan melalui atau mengalami hal itu terus ya. Jadi ya kayaknya tuh nggak ada pelangi gitu loh. Padahal yang menentukan kapan pelangi itu bisa terlihat atau muncul itu ya dari mereka sendiri. Sebenarnya nggak hanya sekedar sudah melalui masa sulit lalu pelangi datang begitu saja, enggak. Proses transformasi di situ, proses yang pelik dan ada proses pembelajaran. Nah, mau belajar atau tidak itu semua kembali sama orangnya.
Dan itu bisa dilihat dari mindset orang sih. Kalau orang itu memikirkan, berusaha menganalisa apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan ke depannya, itu kecenderungan orang yang bisa menyelamatkan hidupnya atau dirinya. Tapi kalau orang yang mindsetnya masih maunya jalan pintas, aduh nggak ngerti deh ini, kayak nggak mau mikir, nggak mau apa ya, nggak mau cari jalan gitu loh, apa ya, ya pokoknya dia hanya mikirnya gimana caranya gue keluar dari situ melalui jalan pintas gitu loh. Jadi gimana ya, kayak gitu sih kalau aku lihat ya, ada yang kecenderungan seperti itu. Nah akhirnya kayaknya dia melalui situasi yang buntu gitu loh, nggak dapet jalan keluar. Walaupun jalan keluar itu juga nggak secepat itu ya. Orang yang belajar dan apa ya, berusaha mencari pencerahan pun tidak besok langsung dapat jalan keluar gitu loh. Itu melalui proses yang bisa jadi panjang gitu kan. Cuman ya apalagi kalau tidak apa ya, tidak ada proses berpikir atau peningkatan spiritual atau berusaha mencari pencerahan, apalagi kalau nggak ada proses itu, apalagi kalau tidak ada kemauan untuk itu gitu loh, malah lebih buntu nanti ya kan, seperti itu. Kalau aku lihat sih mindsetnya cenderung gini ya, kalau orang-orang yang kemungkinan akan mengalami kebuntuan ya, kebuntuan gitu loh, maksudnya mereka sendiri juga tidak ada semangat untuk belajar gitu loh, atau memahami masalahnya, mengambil hikmahnya apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Tidak ada semangat untuk belajar. Kayaknya udah males berharap ada orang yang segera menolong gitu aja tanpa mereka itu benar-benar bergerak atau berpikir gitu loh. Ya, jadi kecenderungan cari jalan pintas kayak gitu tanpa itu tadi sih apa, berusaha mencerna hikmahnya itu apa gitu. Biasanya kalau orang-orang yang sekedar mau gampang cari jalan pintas gitu ya, menyerah gitu kan, itu kecenderungan ya memang masih sulit gitu ya. Karena ya semua itu kan kembali dari mindset. Kita juga bisa melihat orang itu sejauh mana prosesnya ya dari mindsetnya gitu. Kalau mindsetnya masih di situ, ya berarti PR-nya masih banyak juga gitu loh untuk dia keluar dari situasi itu. Oke. Nah, aku melihatnya di sini sebenarnya keduanya ini punya potensi sukses dan bahagia loh ya. Yang aku lihat di grup 3, ingat ini hanya fun reading atau general reading. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, harus ikuti tanda-tandanya dan perhatikan intuisi kalian. Ya kalau aku bilang di sini oke, fine, baik-baik aja, bahagia, tapi balik lagi ini belum tentu juga pembacaan untuk semua orang gitu ya. Jangan serta-merta, sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Oke, kalau aku lihat di sini karakter orang-orang yang di sini itu adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang cukup spiritual, orang-orang yang udah bijaksana dan dewasa banget lah pokoknya ya. Kalau dari pemikiran, karakter, kalau aku bilang seperti itu, sorry. Kalau aku bilang seperti itu bukan berarti mereka ini sempurna dan tidak pernah punya kesalahan atau tidak pernah sedikit pun melakukan kesalahan ya. Ya ya. Maksudnya kedepannya ini bukan berarti mereka nggak pernah melakukan kesalahan juga gitu loh. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan gitu ya. Tapi aku bisa bilang kalau dari melihat energinya, mereka ini orang yang udah secara kebijaksanaan itu levelnya di atas sebenarnya gitu ya. Orang-orang yang kuat ini kalau aku lihat ya. Nah, seperti yang aku bilang, tadi kan ada salah satu orang atau salah satu pihak di sini yang kelam gitu loh, masa lalunya itu nggak enak banget gitu ya. Nah, pihak yang lain atau pasangannya yang ada di sini itu semacam kayak berkat yang dikirim semesta buat dia gitu. Jadi setelah situasi hidupnya berubah, sebenarnya banyak sekali berkat atau blessing yang masuk ke hidupnya gitu. Salah satunya adalah pasangan yang pengertian, yang bisa menjadi partner hidup yang oke banget ya. Partner hidup yang oke banget itu yang mencintai dia, menyayangi dia, melindungi dia, mensupport dia, dan bisa bekerja sama dengan dia, membangun hubungan yang membahagiakan. Seperti itulah intinya ya. Jadi itu blessing juga sebenarnya kalau aku lihat di sini, oke? Nah, di sini memang ada orang yang dia tahu pasangannya itu sudah melalui situasi yang sulit, sehingga
dia itu memang cenderung protektif dan ingin membahagiakan pasangannya itu gitu. Dan aku melihatnya di sini memang hubungan ini bukan cuman penuh dengan cinta dan pengertian ya, pengertian. Tetapi memang passionnya juga bagus gitu loh. Passionnya bagus. Maksudnya gimana ya? Yang namanya pernikahan ini kan membicarakan pernikahan ya. Jadi antara cinta perasaan care gitu ya dengan kehidupan apa ini namanya? Kehidupan ranjangnya ya. Itu sama-sama bagusnya gitu loh. Jadi cintanya oke, terus situasi di ranjangnya juga oke gitu loh. Kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi kalian itu kayak bisa mengimbangi gitu ya di sini dan passionate aja gitu ya. Karena nggak semua mungkin ya pasangan bisa seperti itu gitu ya. Ada yang mungkin udah ada juga sih sebenarnya pasangan di luar sana yang mungkin udah nggak bergairah sama pasangannya gitu loh ya. Udah nggak bergairah melihat pasangannya gitu, kayak nggak ada desire yang menggebu-gebu gitu, nggak ada gitu loh ya. Dan mungkin kalau mereka sendiri masih aktif gitu lah ya, masih aktif secara seksual gitu ya, mereka bisa saja mencari itu di luar kalau mereka kayak nggak menemukan desire itu di pasangannya. Tapi ada juga yang mungkin bukan berarti tidak punya desire ke pasangannya, cuman ada masalah ya, masalah yang kayaknya paling yang bikin nggak nyaman gitu loh, sehingga sehingga mau misalkan bercinta sama pasangannya itu juga kayak males atau egonya itu besar atau ada luka di situ yang bikin dia itu tidak ingin bercinta sama pasangannya gitu. Luka batin ya maksudnya kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi dia mencari pelarian di luar. Ada juga yang seperti itu kondisinya gitu loh ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini kalian itu benar-benar bisa mengimbangi ya, sama-sama care dan sama-sama passionate, dan ini bisa berlangsung lama gitu ya, bisa stabil gitu loh ya, secara seksual oke gitu kan, kayak saling bertepuk gitu loh, bukan bertepuk sebelah tangan ya, tapi tadi seperti yang aku bilang saling mengimbangi. Jadi bahagia untuk kehidupan ranjangnya atau ya gitulah ya dalam bercinta gitu ya, terus bahagia juga sebagai pasangan gitu ya, saling mencintai, pengertian, habis itu jadi aku bilang saling mensupport dan bisa sukses bersama. Koneksi kalian secara emosional itu sebenarnya kuat banget gitu ya. Jadi benar-benar care atau saling sayang gitu loh. Walaupun bukan berarti kalian tidak ada masalah atau perselisihan atau gesekan, itu bukan berarti tidak ada, juga ada gitu ya. Tetapi itu loh, kalian itu bisa mencintai dengan dewasa. Kedua belah pihak bagus ya. Cintanya di sini besar juga, gairahnya juga besar ya. Ini di bottom of the deck. Tadi yang aku bilang ya, mungkin ada orang yang di sini tuh lumayan, pedih gitu ya. Aku bilang juga apa. Dan mereka itu sebenarnya apa ya, masih proses juga untuk melepas itu semua gitu loh. Mungkin mereka sudah cukup berdamai, tapi tidak semua yang menyakitkan itu bisa dilepas seluruhnya gitu ya. Kalau mau sih ya mau aja melepas semua yang menyakitkan itu, tetapi tidak semudah itu gitu loh. Yang sakit itu bisa hilang begitu aja gitu ya. Ini kayak sisa-sisa hal dari masa lalu yang menyakitkan itu gitu ya. Pernah melalui situasi ini, masa dimana gue nggak tahu ya harus bagaimana, entah kapan ini akan berakhir. Dia hanya berusaha sebisanya, ya gitulah kira-kira ya, seperti itu, dan menjalani gitu sampai akhirnya dia melihat jalan keluar, dia melihat pelangi itu, situasi hidupnya berubah sampai kayak gitu ya. Jadi intinya bukan sekedar pasrah aja, tetapi mereka di sini juga sudah berusaha gitu ya. Dan balik lagi, namanya jalan keluar itu nggak langsung didapat kadang ya. Kadang kita udah berusaha keras cuman belum berjodoh dengan jalan keluar itu, bisa saja kita nggak bertemu dengan jalan keluar itu di waktu itu. Momennya ada sendiri gitu ya dari semesta gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitu deh. Ya kira-kira seperti itu. Kita
kita langsung menuju ke Oracle Cards buatan aku ya, Life as We Know It Oracle. Nah, jika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu tidak akan berubah karena cinta sejati itu tidak bisa dicuri. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama ya, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan ya, karena memang bukan bagian dari dirinya gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini memang koneksi kalian itu kuat sekali. Jadi kalaupun kalian sempat berpisah, kemungkinan akan dipertemukan kalau memang jodohnya gitu kan. Seperti itu. Oke, nah, ini tuh pesan buat apa ya? Mungkin sebelum kalian bersama, tadi kan aku sudah bilang ya. Ini ada kaitannya dengan penjelasan sebelumnya gitu loh. Sebelum kalian bersama, grup 3 dengan pasangannya itu menjadi satu gitu ya, sebelum menjadi satu. Aku pikir kalian itu sudah apa ya? Kalian kayak harus melalui masa sulit dulu ya memang, dan healing gitu ya, terus berdamai dengan keadaan itu semua sih. Kayaknya itu semua bisa jadi blok gitu loh. Jadi kalau itu sudah ya, masa sulit itu mungkin kayak bisa memproses orang ya kan, kemudian kayak healing ya, melepas luka batin kayak gitu. Iya, sorry. Karena luka batin itu jadi blok gitu loh di situ untuk kalian bersatu gitu kalau aku lihat sih. Jadi ya memang blok yang ada itu harus dilepaskan ya, harus apa ya? Harus dibuka ya. Caranya membuka blok itu ya mungkin healing dulu, memang berdamai dengan keadaan dulu. Di situ mungkin kalian bisa mudah untuk bersatu, karena sebelum proses healing itu atau melepaskan luka batin itu cukup baik gitu ya, mungkin ya kita nggak bisa bilang 100% tuntas ya, masing-masing orang ya mungkin beda ya, tapi setidaknya progresnya baik gitu loh. Sebelum proses healing itu berhasil dilakukan, sebelum bisa berdamai dengan keadaan, ya memang kalian mungkin saja kayak sulit untuk bertemu gitu, bisa jadi ya, karena itu kayak blok seperti yang aku bilang ya, blok dalam hubungan kalian ya. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan ya. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, kan seperti yang aku bilang, setelah kalian move on, ya kan, setelah orang yang ada di sini move on gitu ya, melepaskan luka-luka masa lalu gitu ya, melepaskan maksudnya mencoba berdamai lah. Luka itu mungkin bisa saja masih ada gitu ya, entah berapa banyak, entah sekecil apa gitu ya. Tapi itu tadi proses penerimaan gitu ya. Setelah itu berhasil, kemungkinan kedepannya hidupnya memang lebih bahagia dan terus bisa lebih bahagia lagi. Gitu sih ya. Ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Iya, setelah itu. Jadi memang luka-luka itu juga bisa jadi blok sih ya untuk kebahagiaan. Ya jelas lah untuk untuk kebahagiaannya. Blok untuk menarik hal-hal baik atau blessing dari hidupnya juga gitu loh. Mungkin semesta sudah mengirimkan tapi ketutup sama blok itu. Jadi dia sulit menerimanya. Bisa jadi loh ya. Ini menurut persepsi aku aja ya. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Oke, jadi intinya untuk healing, move on itu memang kita harus kayak mengakui dulu lah ya. Mengakui lalu berdamai gitu. Ya maksudnya berdamai itu memang sudah terjadi ya kan, mungkin itu harus terjadi atau ya udahlah itu sudah terjadi ya ambil hikmahnya aja, mungkin bisa jadi gitu. Dan hikmahnya setidaknya pikiran kita jadi terbuka, pikiran siapapun itu yang mengalami jadi terbuka untuk
pencerahan ke depannya gitu loh ya. Kemudian apalagi tadi? Oh ya, menyangkal. Jadi maksudnya gini, kalau memang terluka ya kita bilang aja, kita akui saja kita terluka gitu loh. Setelah kita mengakui baru kita bisa berdamai atau berusaha berdamai gitu loh. Tapi mungkin ini ada bukan dari tadi aku udah bilang ini ada hubungannya sama healing sih memang ya. Ada quotes bagus nih ya. Jadi kita itu nggak akan benar-benar bisa healing sebelum kita kita nggak akan benar-benar bisa healing kalau kita berpura-pura bahwa kita tidak terluka. Jadi itu proses penyangkalan. Makanya sebelum kita melepaskan, move on, kita memang harus menerima dulu kenyataannya yang memang sudah kita sadari, berhenti menyangkal seperti itu, oke? Nah, ini ada kaitannya sama blessing atau kebaikan yang akhirnya didapat sih ya. Jadi begitu mereka sudah siap dengan mindset baru, dengan hidup baru ya kan, hidup baru melalui mindset yang baru, dirinya yang baru, siap menarik hal-hal baik dari semesta ya, itu ya yang akan terjadi, dia memanifestasikan hal-hal yang baik itu sih ya. Oke, yaitu siapa yang dilakukan seseorang, sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau karma buruk gitu ya. Jadi kalau masih berkutat sama yang buruk ya, itu yang akan ditarik ke hidupnya. Tapi kalau dia berusaha mencerahkan dirinya, pikirannya, memilih langkah yang baik meskipun itu sulit gitu ya, ya itu bisa jadi cara dia menarik hal-hal baik juga ke hidupnya. Memang nggak langsung kelihatan sih gitu ya. Karma buruk juga kadang nggak selalu langsung terlihat dan sampai gitu ya. Oke, jadi hidup adalah pilihan dan konsekuensi. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Ya mungkin ini pesan juga buat hubungan ini ya. Dalam jalin hubungan ya kita memang sebelum kita menerima atau memulai hubungan itu ya kita harus pastikan kita siap atau enggak dengan kelebihan dan kekurangan orang tersebut. Kalau enggak ya nggak usah gitu ya, ambil atau tinggalkan gitu aja sih sebenarnya, biar nggak ribet di kedepannya gitu loh. Kalau hanya mengikuti desire dan tidak mempertimbangkan hal ini ya memang kedepannya malah jadi sulit dan rumit gitu kan kalau udah terjebak kedepannya nih ya kayak gitu. Kemudian ini juga bisa jadi pesan buat mereka yang aku lihat di sini adalah orang-orang yang tangguh ya. Orang-orang yang tangguh di sini mungkin ya balik lagi, bukan hanya mereka sudah melalui masa-masa yang berat, tapi mereka sendiri adalah orang-orang yang sudah biasa membuat keputusan, bahkan keputusan yang sulit sekalipun ya, atau menghadapi pilihan yang sulit, tapi mereka tetap bisa membuat keputusan itu atau berani membuat keputusan itu. Kalau udah berani seperti itu, mereka bukan cuma dewasa, tapi mereka orang yang kuat. Karena nggak semua orang itu bisa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, apalagi kalau dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tidak semua orang berani tidak semua orang berani mengambil itu atau resiko itu. Tapi diamnya kita itu sebenarnya juga sebuah pilihan gitu loh ya. Dan ngomong-ngomong soal resiko, kita bukan berarti sekedar kayak sok berani gitu loh ya. Maksudnya mengambil resiko tanpa pertimbangan, nggak kayak gitu juga gitu. Kalau kita sudah yakin itu yang kita mau, semua itu pasti ada resiko ya. Ya udah berarti siap dengan resikonya gitu aja sih. Jadi bukan sekedar berani mengambil resiko tanpa pertimbangan, yang ada kita hanya memberi pekerjaan aja buat diri kita ke depannya, pekerjaan rumah yang nggak perlu gitu loh ya, masalah maksudnya. Oke, good luck buat grup 3, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.